Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Asiludin dengan NIM G0024210. Jadi pada video kali ini saya izin untuk menjelaskan atau memberikan laporan pertama anatomi mengenai kranium atau spesies pada mandibula. Mungkin untuk pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu atau perintahnya terlebih dahulu. Pada laporan pertama yaitu ada Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan dia hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku. Dan kemudian dia tak bisa membuka mulutnya. Pada poin A, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Poin B, jelaskan penyusun muskulus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Mungkin langsung aja kepada poin pertama mengenai anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Jadi os mandibula itu merupakan tulang penyusun rahang bawah manusia, yang dimana dia itu terdiri ada dua bagian besar. Yang pertama itu ada body pada bagian sini, dan dia itu ada ramus. Dia memiliki dua ramus. Nah, yang kemudian pada ramus mandibula ini, dia itu memiliki prosesus coronoideus. Ya, dia bertepatan pada belakang pada bagian sini. Jadi adalah prosesus coronoideus ini, dia itu nantinya akan dilekati oleh musculus temporalis. Nah, pada bagian musculus temporalis. Nah, sedangkan yang pada bagian belakang yaitu ada prosesus condylaris, yang dimana proses condylaris ini akan bersendi dengan fossa mandibularis ossis temporalis. Nah, yang kemudian dia itu akan membentuk articulatio temporomandibularis atau temporomandibular joint. Nah, bagian selanjutnya itu ada pada bagian korpusnya. Jadi pada bagian korpus ini dia itu ada yang namanya foramen mentale. Nah, jadi foramen mentale ini dia itu adalah seperti namanya foramen. Foramen itu adalah lubang. Nah, jadi dia itu adalah lubang yang ada pada korpus os mandibula. Nah, jadi pada badannya sini. Nah, yang dimana dia ini nanti itu akan menjadi tempat dilaluinya oleh arteri, vena, nervus mentalis, seperti itu. Nah, dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi juga, bahwasanya mandibula itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu pada badannya atau korpusnya dan ada ramusnya. Nah, jadi pertemuan korpus dan ramus itu dia itu disebut sebagai angulus mandibularis pada bagian sini. Dia itu disebut sebagai angulusnya. Nah, yang dimana angulus mandibulae ini itu akan jadi tempat melekatnya ligamentum stylomandibulare, seperti itu. Mungkin itu saja pada bagian anatomi mandibula dan fungsinya. Selanjutnya adalah pertanyaan B atau perintah B, yaitu jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Baik. Jadi musculus masticatoris itu dia tersusun dari luar ke dalam. Jadi dia itu tersusun dari 4 muskulus utama. Yang pertama itu adalah musculus masseter, lalu ada musculus temporalis, lalu musculus pterygoideus lateralis, dan pterygoideus medialis. Nah, muskulus ini itu adalah muskulus yang dimana dia itu akan bekerja pada saat mengunyah atau menggerakkan mandibulae. Nah, yang dimana itu terbagi menjadi levator dan depresor. Yang dimana ada levator mandibula itu ada 3 musculus masseter, musculus temporalis, dan musculus pterygoideus medialis. Kalau yang depresor itu ada musculus pterygoideus lateralis. Nah, untuk pada gambarnya itu pada bagian sini. Yang pertama itu ada musculus masseter.
Jadi dia itu letaknya itu ada di sini. Musculus master dia letaknya ada di bagian yang situ. Selanjutnya ada musculus temporalis pada bagian sini, cukup sangat terlihat. Selanjutnya ada musculus pterygoideus, yaitu letaknya ada di bagian sini. Musculus pterygoideus ini yang lateralis. Nah, yang medialis itu ada pada bagian yang lebih dalam sehingga dia itu tidak terlihat pada sisi seperti ini. Nah, mereka semua ini, muskulus-muskulus ini itu mereka berinervasi pada satu nervus yaitu nervus mandibularis. Jadi keempat muskulus ini berinervasi hanya pada nervus mandibularis. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.